Shalom Kak Agatha, Kalau shalom. anjingnya gemoy kali, Kak, bisa kok kirim sama aku satu ke anak bayinya. Aku kirim nanti gambarnya Kak. Janganlah gambarnya. Pengen anjing asli lah. Aduh Kak Agatha, puji Tuhan ya aku bisa naik ke koma Kakak selama berbulan-bulan. Abad-abad, bermilenium lebay kali. Titik Anthropus erectus. Selama bertahun-tahun, jutaan tahun yang lalu. Aduh shalom Kak, aduh ya puji Tuhan aku senang banget bisa naik di room Kak Agatha. Iya, Kak, itu ada yang bilang, Kak, itu di rica-rica enak katanya. Kalian jangan gitu ya, aku sangat menyayangi anjing. Soalnya temanku pada anjing semua. Bisa katanya. Silakan Kak, ada yang mau ditanyakan Kak Nana? Iya Kak, aduh. Soalnya aku yang mukul kakak, kok udah adu-adu kakak. Dipukulin suami kakak. Kayaknya baik suamimu Kak. Iya, suamiku orang yang sangat baik, puji Tuhan. Betul itu pacarku Kak. Oh masih pacar. Bisa lah kita tikung sebentar ya. Walaupun aku fans muka, tapi kalau ketikung jadi musuhan nanti kita. Anda, aku udah punya pacar. Anda gitu. Silakan Kak. Enggak, aku tuh sebenarnya itu aku mau tanya satu hal yang aku sampai saat ini aku tuh belum paham ya Kak ya. Itu tuh dari kayak kita itu nggak boleh bilang kah kalau misalkan kita itu anak Tuhan Yesus gitu, karena aku bilang kayak temanku kan di rumahku pernah bilang kayak kita anak Papi Jesus kan, terus ada yang bilang jangan bilang anak Papi Jesus, kita itu anak-anak Allah gitu, karena kalau anak Papi Jesus berarti kita sama kayak mohon maaf nih JO gitu atau Wanes gitu Kak. Maksudnya tuh gimana ya Kak? Aku kurang paham gitu kan. Iya, karena Yesus itu adalah anak Allah. Oleh sebab Tuhan Yesus lah kita disebut anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Ada Alkitab? Jadi misalkan aku ya Kak, lanjut Kak. Jadi di Alkitab dikatakan oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus yang adalah anak tunggal Allah, kita jadi diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi bisa nggak kita panggil Yesus itu Papi? Yesus itu memang menjadi seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya demi kita. Tetapi kita tidak lupa bahwa dia adalah Allah yang mengenakan kedagingan, Allah yang mengenakan kemanusiaannya. Kita menyembah keilahiannya dalam kemanusiaannya. Jadi boleh nggak kita panggil dia sebagai Papi gitu? Tidak boleh. Kenapa? Karena dia tetap Allah kita. Dia sesembahan kita dan kita hambanya. Boleh nggak seorang hamba memanggil Allahnya dengan kata Papi? Nah, itu dia. Penghormatan kita kepada Tuhan Yesus itu tetap harus ada. Walaupun kita ini sudah diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, tetapi kita tetap ada di koridor kita sebagai hamba, dan kita dianggap sebagai anak Allah karena anak tunggal Allah ini. Oke. Iya. Jadi misalnya gitu, kamu punya orang tua, ibumu. Lalu ibumu itu adalah kepala sekolah. Boleh nggak kamu di sekolah kamu panggil dia ibu, tapi bukan sebagai kepala sekolah, tapi kamu panggil mami? Itu kan tidak ada adabnya seperti itu, ya kan? Dia tetap kepala sekolah. Kita tetap memanggilnya ibu guru, ibu kepala sekolah. Kita tidak boleh bilangnya mami gitu. Nah, seperti itu juga kita. Apalagi itu masih contoh atau analogi sepupu yang kecil. Apalagi dia adalah sesembahan kita, sang pencipta kita, sang maha kuasa, sang pemelihara kita. Bolehkah kita semena-mena atau sembarangan mengucapkannya? Tidak boleh, karena ayatnya di dalam Keluaran 20. Jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ada hukumnya. Jadi boleh nggak kita panggil Papi J? Gak. Karena murid Yesus itu nggak pernah manggil gitu. Rasul itu pernah nggak bilang, hai Papi J? Astagfirullahaladzim. Gak boleh. Karena itu dalam 10 hukum Taurat yang paling pertama itu kita harus menjaganya. Karena kalau kita mengasihi Allah, kita mengasihinya dengan rasa hormat kepada Allah. Kita tidak bisa mengasihinya dengan sembarangan. Contoh, kita sama bapak kita. Bapak kita namanya Budi. Woi Budi, gak boleh gitu. Tetap ada penghargaan yang harus kita lakukan. Jadi boleh nggak panggil Papi J? Menurut hukum Taurat tidak boleh. Gitu Kak. Oh wow, aduh syukurlah puji Tuhan Kak, aku ngerti sekarang. Nah terus ada satu lagi Kak, aku tanya ya Kak. Kan gini dari ada ya pernah kemarin itu sempat ada viral yang kayak perpuluhan ya, tentang perpuluhan gitu kan Kak. Nah terus kan di mana ya, di perjanjian lama itu kan ada
misalkan siapa ya, Ishak atau siapa itu ya yang memberikan ya maaf Kak Ran, suaraku aku kecilin karena orang-orang rumah udah tidur. Nanti aku disuruh tidur di hutan Kak. Di bawah ini volume suara handphone kalian gedein, gua aja denger jelas kok. Nah itu kan soal yang perpuluhan, soal perpuluhan itu kan Kak. Jadi kayak di mana, di Mariaki kan, itu kan ada yang bilang gini Kak, itu kan di perjanjian lama, itu kan untuk apa namanya, hukum Taurat, itu perjanjian lama. Kita sekarang kan hidup dalam zaman anugerah gitu ya. Jadi kalau perpuluhan itu tidak wajib atau perpuluhan itu bisa bilang ditiadakan gitu Kak. Nah menurut Kakak gimana tuh? Bukan menurut sih, tapi aku mau dapat apa ya, pemahaman yang ini, yang benar gitu Kak. Ya, kita bisa lihat pembahasan ini di dalam Ibrani 7. Ya. Apa sebabnya kenapa Allah memberikan 1/10 kepada suku Lewi? Karena suku Lewi ini adalah salah satu suku yang tidak mendapatkan tanah pusaka di antara 12 suku bangsa Israel. Nah, suku Lewi ini yang bekerja di bait Allah. Mereka melayani Allah sebagai imam, sebagai pengembala yang menyiapkan kurban-kurban di setiap perayaan orang Yahudi. Kita, jadi bukan di zaman anugerah ya. Dari dulu juga udah zaman anugerah. Memangnya ketika Adam diciptakan gak anugerah? Aku kadang-kadang agak risih dengannya ini ya. Gini ya. Jadi kenapa kita tidak lagi menyerahkan 1/10 kepada Imam Lewi? Karena imam kita adalah Yesus Kristus yang menurut Ibrani 7 dari ayat 1 sampai sekian, sampai selesai, dikatakan jikalau keimamatannya berubah, maka peraturannya berubah otomatis. Karena imam kita, imam besar kita, itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang membawa persembahan roti dan anggur ketika Abraham menyongsong Melkisedek. Jadi persepuluhan itu, 1/10 dari hasil kita ini, kita persembahkan kepada Imam Lewi? Enggak, karena imam kita bukan Imam Harun. Imam kita itu adalah Yesus Kristus. Ya, namun saya katakan, kalau di dalam suatu organisasi gereja mereka menetapkan ada yang namanya perpuluhan, itu sekiranya berguna untuk proses lancarnya ibadah di gereja. Mungkin namanya masih perpuluhan, tetapi sebenarnya itu untuk dialokasikan untuk gereja gitu. Jadi apakah kita wajib memberikannya? Ya, tapi namanya itu mungkin boleh sama dengan perpuluhan, namun secara arti, definisi, dan fungsional itu bukan untuk Imam Lewi, karena imam kita adalah Yesus Kristus. Oke, wah, ini aku paham sekarang, aku paham. Karena kan jangan skeptis dulu kalau ada gereja yang minta perpuluhan. Mungkin gerejanya memang butuh untuk biaya operasional, ya. Dan di Alkitab juga dikatakan kita juga harus memberi kepada penatua-penatua yang baik, yang memberikan pengajaran kepada kita, yang kepemimpinannya baik ya. Kita harus menghormatinya 2 kali lipat kalau yang kepemimpinannya baik. Iya Kak. Apalagi kalau mereka itu hidup dari pengajarannya, kita wajib memberikan sebagian milik kita untuk mereka. Jadi kita harus saling bahu-membahu. Kan di Alkitab dikatakan apa? Saling bertolong-tolonganlah kamu, terutama yang seiman. Ya betul Kak. Gitu. Iya kan, soalnya kan banyak yang bilang ini ya Kak, perpuluhan itu untuk bikin kayak pendeta gitu. Perpuluhan itu untuk bikin kayak gembalanya gitu kan. Jadi kayak perpuluhan itu jadi apa ya? Jadi satu masalah begitu. Kayak jangan kasih, nanti bikin pendetanya kayak tuh, karena kita kasih akhirnya pendetanya bisa beli mobil, bisa beli jam tangan mahal kayak gitu kan. Ini aku ngomong ini Kak karena faktanya di tempatku gitu Kak. Ya, sekarang kita bisa menilai apakah kepemimpinan pendeta ini baik. Karena gini Kak, kalau seorang penatua yang kepemimpinannya baik, tentu dia tidak akan bersifat egois. Dari kekayaan yang dia punya, dia pasti membantu jemaatnya yang susah. Tidak mungkin dalam satu gereja itu orang kaya semua toh. Iya betul Kak. Nah, seandainya pun dalam gereja itu mereka itu orang mampu lah, mumpuni rata-rata gitu, kan bisa kita tolong juga gereja yang lain kalau memang kepemimpinan penatua itu benar kan gitu. Jadi kita juga bisa menilai gitu, si pemimpin ini apakah dia dengan kekayaan yang dia punya dia juga membantu. Itu kan sebenarnya bisa menjadi
tolok ukur penilaian kita apakah dia penatua yang baik gitu. Karena sesungguhnya di dalam Alkitab, orang yang miskin adalah orang yang berbahagia, bukan orang yang kaya. Di Alkitab tidak pernah dikatakan berbahagialah orang yang kaya, yang punya Rolls Royce, yang punya jam tangan Rolex. Gak ada. Tetapi yang dikatakan berbahagia adalah orang miskin, orang yang difitnah, orang kecil, orang rendah gitu. Jadi sebenarnya kalau si penatua ini atau pendeta ini adalah orang yang memberitakan firman Tuhan dan yang mengerti firman Tuhan, tentu dia tidak akan menunjukkan kekayaannya. Karena di Alkitab dikatakan apa? Kalau kita ke gereja, kita tidak boleh menunjukkan bahwa kita ini mampu, tapi kita ini harus seperti miskin dan bodoh di hadapan Tuhan. Iya betul Kak. Iya betul Kak. Jadi kan kita bisa menilai, kita udah dewasa gitu. Kalau dia memang pemimpin yang baik, kalau dia pendeta yang baik, dia pasti memperhatikan umatnya. Nah kalau tidak baik, ya untuk apa kita berbagi kepada yang demikian? Di Alkitab dikatakan penatua-penatua yang baik, kepemimpinannya harus kamu hormati 2 kali lipat. Nah kalau tidak baik kan tidak perlu. Betul Kak. Karena gini kan, terus ini juga salah satu ini ya Kak, kayak karena dikatakan perpuluhan itu wajib, jadi pertanyaannya tuh gimana sama orang yang nggak punya penghasilan gitu Kak? Itu harusnya tidak dibebankan. Oke. Itu harusnya itu tidak dibebankan. Tapi kan banyak gini ya Kak. Ini saya juga ngelihat ya, karena ada juga jenis jemaat ya, yang dia memang pura-pura miskin supaya dia dibebaskan dari itu. Ada juga memang yang kayak gitu. Jadi memang kadang-kadang gereja juga memiliki inisiatif seperti itu karena mungkin mereka tahu sebenarnya dia mampu tetapi tidak mau memberi. Ya, tapi kalau memang tidak punya ya kita juga harus mengerti. Makanya saya bilang, apalah guna seorang penatua, apalah guna seorang pemimpin, gembala kalau dia tidak mengerti atau tidak mengetahui ekonomi jemaatnya. Kan harusnya kan dia tahu. Jadi mungkin enggak diwajibkan kepada yang tidak mampu. Harusnya kalau dia menjadi penatua yang baik, dia tahu itu. Betul. Wah, betul Kak. Karena apa ya? Aku kan gini ya Kak, aku lihat nih. Firman Tuhan ini kan bertujuan untuk mendidik ya Kak, menasihati. Nah, menyatakan kesalahan. Iya, betul Kak. Nah, dari situ tuh kayak ini aku dengar sendiri, kayak aku kan langsung terjun nih ke jemaat kan. Jadi jemaat itu kayak kadang ngomong kayak gini ya. Jemaat itu kadang ngomong kayak gini. Ya ampun, aduh Kak Rio jangan ganggu aku dulu, aku jadi lupa aku mau ngomong apa. Kayak bilang ada gitu kan, dia tahu firman kan, dia tuh ngomong kayak gini, itu pendeta tuh kenapa ngomong soal ini terus, kenapa ngomong soal perpuluhan terus kayak gitu. Terus aku kan bilang gini, aku kan masuknya tuh aku tuh bilang gini, ya firman Tuhan itu kan harus diberitakan, dan firman Tuhan ini kan bertujuan untuk menasihati, mendidik, menyatakan kesalahan. Jadi bukan salah pendetanya kalau misalkan dia memberitakan tentang perpuluhan. Tapi kayak dipermasalahkan kayak, oh nih pendeta tuh kayaknya mau dapat uang gitu kan. Tapi kan ini kan tentang kebenaran ya Kak, gitu kan. Aku jadi gimana gitu ya. Kadang-kadang ya salah apa ya, maju kena mundur kena gitu kan, menjelaskan. Tapi jadi gini Kak Nana, segitu banyak firman Tuhan, apakah melulu tiap minggu bahasnya perpuluhan? Enggak dong Kak. Gitu. Jadi gini, tadi tentang perpuluhan tadi sudah saya jelaskan ya. Iya Kak. Itu untuk operasional gereja, tapi bukan seperti yang ada di perjanjian lama yang ditetapkan oleh Tuhan untuk suku Lewi atau imam-imam yang bekerja di Bait Allah. Kalau ada pendeta yang menerapkan itu terus, mengajarkan itu terus, memang orang-orang akan beranggapan ini mengindikasikan dia butuh disawer gitu, butuh diberi uang gitu. Sebenarnya kita hanya menghiraukannya saja, tidak perlu mendengarkannya saja. Jadi kita tidak usah juga membahasnya. Atau gereja itu kan ada biasanya rapat tahunan atau apapun itu, ya kan? Ya kenapa tidak didiskusikan seperti itu daripada gini Kak? Karena kita ini tidak baik juga membicarakan suatu gereja, apalagi gereja kita tempat kita beribadah. Iya. Kalau kita ngomongin di luar, keluar gitu kan, jadinya apa? Jadinya gereja kita sendiri jelek di mata kita dan di mata orang lain kan? Iya. Ya sebenarnya itu ya masalah internal di dalam gereja itu sendiri. Nah, teman-teman Kristen ini kan sudah dewasa di dalam iman, gitu. Sebaiknya bagaimana menyikapi ini? Ya, sebenarnya tidak perlu diumbar ke kemana-mana, karena memang
banyak sekali yang naik ke room saya ini nanya, Kak, perpuluhan ini gini-gini, banyak yang komen dan komplain tentang adanya perpuluhan ini. Kalau kamu tidak suka dengan kepemimpinannya, carilah pemimpin yang baik. Tapi kita juga tidak boleh mengumbarkan ini, aib ini kemana-mana gitu loh. Ini juga kan kita harus jaga nama baik gereja tempat kita beribadah. Justru kita ini harus menjaga nama baiknya, bukan malah membicarakannya. Kalaupun dia salah, tegurlah 4 mata, itu kata Alkitab. Berarti secara internal, bukan kita pula menceritakan orang lain. Karena apa? Tuhan Yesus tidak mengajarkan jemaat itu untuk bergosip, dan tidak elok juga bagi kita itu untuk menggosipkan pendeta kita atau penatua kita sebenarnya. Jadi kalau ada masalah, silakan rembukan di dalam gereja internalnya sendiri. Seperti itu sebenarnya lebih wise dibanding, Kak, aku nggak setuju. Nah, kalau ketidaksetujuanmu, silakan ungkapkan ke gereja. Seperti ini, saya belum mengerti. Mungkin butuh penjelasan. Mungkin pendeta bisa menjelaskan alasan dia kenapa demikian. Gitu. Ya Kak, thank you Kak. Jadi memang ada orang mungkin yang nggak berani, tapi menggosip itu lebih tidak baik, ya kan? Ya, betul Kak, betul. Karena di Alkitab juga dikatakan di dalam gereja kita tidak boleh menjadi seorang penggosip. Yes, betul. Apalagi ngomongin pemimpin kita gitu ya, itu tidak pantas, tidak relevan. Tetapi kalau ketidaksukaan kamu, mari diskusikan. Nah, itu lebih baik. Iya, betul. Teman-teman, maaf ya, aku bukan berniat gitu. Maksud aku kayak pemahaman dari jemaat itu gitu, soal itu. Bukan aku ngomongin gembala aku orang baik. Cuman kayak disalahpahami gitu, kayak memberitakan tentang firman Tuhan tentang perpuluhan, malah dibilang mencari mau dapat ini itu gitu. Mohon maaf ya kalau pertanyaan aku ini ya. Nggak apa-apa, ini memang agak sensitif karena udah banyak banget yang nanya tentang ini. Banyak yang marah juga, banyak yang nggak suka. Tapi ketidaksukaan itu kan lebih baik kita ungkapkan kepada orang yang bersangkutan daripada kita ngomongin ke orang loh. Dongkol kita, kepahitan kita tidak selesai, dosa kita nambah. Iya, betul Kak. Ya kan? Coba pikirkan aja kepada diri kita ya, biar itu menjadi bagiannya. Ingat ya, Tuhan Yesus itu tidak tidur akan ketidakadilan seseorang. Semua orang akan menuai apa yang dia tabur. Ingat itu. Tuhan itu bekerja sesuai dengan kegenapan waktunya dan porsinya. Jadi kita jangan coba menjadi hakim atas orang lain. Kita jangan coba menjadi Tuhan atas orang lain. Terus kan? Iya, betul. Iya Kak. Thank you banget. Kalau kamu mau berilah dengan keikhlasan hatimu, berilah sesuai dengan kemampuanmu. Tapi kita juga jemaat tidak boleh kikir. Karena Alkitab mengatakan, jangan kamu memberangus mulut lembu yang sedang bekerja. Kalau pendeta itu bekerja mempersiapkan segalanya untuk mendidik kita di dalam iman Kristen, kita jangan tidak memberinya sesuatu. Itu kata Alkitab. Kalau kita mendapatkan pengajaran dari mereka, baiklah kita membagi apa yang kita miliki kepada mereka. Terutama mereka yang hidup dari pemberitaan firman Tuhan. Mau dia kaya, itu berarti upah dia. Kita nggak boleh memberangus lembu yang sedang bekerja. Kita tidak boleh memberangus pendeta yang sedang bekerja, apalagi dia yang hidup dengan penghasilan dari memberitakan firman Tuhan. Gitu. Ya, ada ayatnya itu betul. Gitu kan. Ya pokoknya dilihat-lihat aja. Jangan juga dia udah kaya jangan ngasih. Oh enggak, dia layak mendapatkan upahnya. Gitu. Walaupun dia kaya, mungkin kekayaannya dari pekerjaan dia gitu loh. Karena dia punya kerjaan utama selain pendeta. Jangan pula kita sirik, nanti dia beli mobil. Ya itu berkat untuk dia, karena dia sudah menanam yang baik, maka dia menuai yang baik. Jangan kita iri pula, aku nggak punya mobil, ku kasih duitku, dia akhirnya bilang beli mobil, ya biarkan. Nah itu rezeki dia. Nah kebanyakan orang yang nanya ke saya itu kayak gitu, iri, karena iri dongki, ya akhirnya seperti itu. Jangan juga gitu loh. Shalom bang, itu siapa namanya itu? Iya Kak, betul Kak. Ya mungkin dia punya pekerjaan lain, kita jangan sujon, jangan negatif thinking gitu. Kalau orang lain punya, kita jangan iri, tetapi kita harus saling mendoakan. Amin ya. Sama satu lagi aku boleh tanya Kak, satu lagi. Ini tuh tentang Kak paganisme, sabarlah, jangan bosan sama aku. Aku mau menambah pengetahuanku Kak. Jadi gini kan Kak, ini tentang bahasa roh Kak. Kenapa tuh?
Iya, bahasa roh. Jadi kan ada tuh teman aku yang tanya sama aku kayak, apa bahasa roh itu betulkah? Kayak itu benarkah atau dibuat-buat gitu kan? Ya, aku ini mohon maaf jujur-jujur aja Kak, aku nggak bisa menjelaskan karena aku juga kurang paham juga gitu Kak. Bahasa roh ada. Roh kita berbahasa kepada Allah. Itu bahasa roh. Kita ketika menangis kepada Allah, itu bahasa roh. Allah tahu roh kita berbicara kepadanya. Bahasa roh yang lain, seperti Rasul yang taunya bahasa Yunani, dia bisa bahasa Arab. Itu juga dikatakan karunia berbahasa roh. Rasul Paulus cuma tahu berbahasa Yunani, tahu-tahu dia bisa berbahasa Itali. Tahu waktu dia menginjili, tahu-tahu dia bisa bahasa Syria, tahu-tahu dia bisa bahasa Turki. Itu bahasa roh. Semua bahasa itu dimengerti Allah. Jadi kalau ada bahasa yang tidak dimengerti manusia atau tidak bisa dimengerti Allah, itu bukan bahasa roh. Ya, Rasul Paulus bilang, kalau kamu berkata-kata, baiklah kamu menggunakan bahasa yang jelas, supaya katamu tidak sia-sia di udara. Jangan kamu berbahasa tetapi seperti gong yang ada bunyi tapi tidak memiliki arti, seperti kecapi yang berdenting tapi tidak memiliki arti. Coba kalau kita bunyikan dung gitu, apalah itu artinya? Itu bahasa yang tidak jelas. Rasul Paulus bilang apa? Jangan kita melakukan hal yang sia-sia. Di dalam berbahasa pun kita harus menggunakan bahasa yang jelas. Sekarang saya tanya kan, mungkin gak pendeta itu menggunakan bahasa Yunani sementara umatnya bahasa Indonesia semua? Enggak. Ya, kan gak ada yang dibangun dari situ. Ya. Nah, jadi kalau bahasa karunia berbahasa yang diterima Rasul di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-9 dalam peristiwa Pentakosta, itu adalah bahasa asing, bahasa ibu orang lain gitu. Jadi bukan bahasa yang pakai bahasa setan terus umatnya manusia gitu. Siapa yang ngerti? Misal kita pakai bahasa kambing itu, manusia nggak ada yang ngerti apa yang dibangun dari situ. Jadi bahasa roh yang sebenarnya itu adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh orang yang diinjili. Tadi yang di Kisah Para Rasul. Ada juga bahasa roh yang sifatnya rahasia. Kita baca 1 Korintus 14 ayat 1-2. Kalau dia berbahasa roh, dia tidak berkata-kata dalam bahasa manusia. Tidak ada manusia yang mendengarnya. Sifatnya rahasia. Kalau rahasia kedengaran nggak bunyinya? Nggak. Berarti roh kita itu yang berbicara kepada Allah. Kayak kamu nangis, dalam hatimu kamu mengatakan, Tuhan, aku kaget, aku sakit. Itu bahasa roh. Ada lain selain ini bahasa? Gak ada. Rasul Paulus bilang, kalau kamu menggunakan bahasa yang tidak jelas, tidak bisa dimengerti orang lain, kamu orang gila. Itu kata Rasul Paulus. Kamu seperti orang gila. Bukankah orang lain yang tidak beriman ketika masuk mendengar kamu pakai bahasa aneh, kamu disebut gila? Rasul Paulus yang bilang, bukan saya. Saya tunjukin ayatnya. Takutnya kalian kaget lagi. Aku pula yang kalian tuduh nanti. Aku salah mulu soalnya Kak. Disalahin mulu padahal aku cuma ngejelasin. Gitu nih ya. Kalau ada orang tidak beriman datang dan kamu menggunakan bahasa yang aneh, tidakkah mereka katakan bahwa kamu gila? 1 Korintus 14 ayat 23. Jadi kalau semua jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuk orang luar atau orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka mengatakan bahwa kamu gila? Gitu? Iya, betul. Karena kamu menggunakan bahasa yang gak jelas. Gitu. Jadi bahasa roh itu adalah kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita atau para rasul untuk memampukan kita dalam penginjilan dan membangun gereja, supaya iman orang semakin bertumbuh melalui bahasa itu. Coba kalau ada orang, misalnya orang Ethiopia gereja tempat kita, Roh Kudus itu, kuasa Roh Kudus itu, yaitu karunia berbahasa roh itu memampukan orang Ethiopia itu mengerti bahasa kita, atau kitanya dibuat menjadi bisa mengerti bahasa Ethiopia. Itu bahasa roh. Bukan sandal lama sandal jepit sandal baru, bukan sika raba kuraba raba raba di raba raba geli. Coba, jika raba-raba artinya apa?
masih misteri sampai detik ini. Kan? Nah itu. Betul. Tapi kan gini kan Kak, ada kan bahasa roh itu kan ada juga yang bilang kayak harus ada yang bisa menerjemahkan gitu kan. Tapi kan di Alkitab ya, yang kita baca Alkitab itu menuliskan bahwa ditafsirkan ya, bukan diterjemahkan gitu. Ya itu tadi kita ini di Indonesia, terus ada jemaat Ethiopia, kuasa Roh Kudus itu turun atas orang Ethiopia itu, dia mengerti kita pakai bahasa Indonesia, dia mengerti, dia menerjemahkan. Oh, dia memberitakan ini itu. Oh, okay. Bukan dia pulang, oh cang sama dikap gitu. Itu menerjemahkan, itu berarti Roh Kudus itu memberi kuasa untuk dia menerjemahkan apa yang disampaikan oleh pendeta itu. Di Surabaya ada kan, ortodok itu di Surabaya ada, Kak Tugu Surabaya. Oke ya, puji Tuhan Kak, thank you ya Kak, aku udah ini dalil semua ya. Kakak bisa lihat tentang penjelasan saya itu di Kisah Para Rasul 2 ayat 1-9, di dalam 1 Korintus 14 ayat 1 sampai selesai. Ada semua. Iya Kak. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Untuk teman-teman yang mau aku turun, udah aku turun sekarang. Luar biasa ya jawaban dari Saudara Agatha ya. Semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua ya. Ya, jadi menyebut nama Allah dengan sembarangan adalah sebuah tindakan yang tidak menghormati Tuhan ya. Sebagai orang Kristen, kita diajarkan untuk menghormati dan menghormati nama Tuhan dan menggunakannya dengan bijak. Mungkin ada beberapa orang Kristen yang belum sepenuhnya memahami pentingnya menghormati nama Allah. Namun teman-teman, penting untuk diingat bahwa nama Allah adalah sesuatu yang sakral dan harus dihormati ya. Kita harus berhati-hati dalam menggunakan nama Allah dan memastikan bahwa kita melakukannya dengan cara yang menunjukkan rasa hormat dan penghormatan kepadanya, saudara ya. Dan yang berikut teman-teman mengenai persepuluhan ya. Persepuluhan adalah bagian penting dari kehidupan orang Kristen. Ini adalah cara kita untuk mengembalikan kepada Tuhan sebagian dari apa yang telah diberikannya kepada kita ya. Persepuluhan bukan hanya tentang uang teman-teman ya, tetapi juga tentang hati kita dan komitmen kita kepada Tuhan. Beberapa orang Kristen mungkin belum sepenuhnya memahami pentingnya persepuluhan. Namun persepuluhan adalah bagian penting dari kehidupan orang Kristen ya. Ini adalah cara kita untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas semua yang telah diberikannya kepada kita ya. Persepuluhan membantu gereja untuk tumbuh dan berkembang dan memungkinkan gereja untuk melayani orang lain. Saya mendorong semua orang Kristen untuk mempelajari ini lebih lanjut teman-teman ya, tentang persepuluhan dan untuk mempertimbangkan untuk memberikan persepuluhan mereka dengan setia ya. Dengan melakukannya kita dapat menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita menghargai semua yang telah Dia berikan dan Dia lakukan untuk kita ya. Jadi penting untuk dilihat bahwa kita semua sedang belajar dan tumbuh dalam pemahaman kita tentang iman kita ya. Jadi kita menemukan seseorang yang kurang memahami tentang suatu aspek tertentu dari iman Kristen, kita harus mendekati mereka dengan kasih dan pengertian. Kita harus siap untuk berbagi pengetahuan dan membantu mereka untuk tumbuh dalam pemahaman tentang Tuhan ya. Kita juga harus ingat bahwa kita semua memiliki peran untuk dimainkan dalam pertumbuhan gereja. Dengan memberikan persepuluhan kita, dengan menggunakan nama Tuhan dengan hormat, kita dapat membantu gereja untuk tumbuh dan melayani orang lain dengan lebih efektif. Ya saudara, demikian video ini. Semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom.